بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Awalan, tinggi puji sedalam syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di Masjid Al-Akbar ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Sembari kita bermajelis taklim, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munajah kita, doa kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita yang hadir tergolong dari hamba Allah yang layak untuk mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah paling tidak sekitar 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka saya mengajak kita semua untuk sama-sama terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa kita senantiasa kita semua yang hadir khususnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan kaji kita pada subuh kali ini adalah waktu-waktu atau tempat-tempat doa yang mustajab. Jadi kata baginda Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita melakukan sebuah ibadah tanpa doa, tanpa munajah, tanpa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama artinya ibadah kita itu ya tidak hidup, karena otaknya mati. Apa itu? Doa. Sekurang-kurangnya di awal kita ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan di akhir kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalimat bismillah di situ adalah bentuk permohonan izin kita kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku melakukan apa yang hendak kita lakukan. Apakah itu ibadahnya ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, awali dengan doa atau juga akhiri dengan doa. Tapi alangkah jauh baiknya paling tidak semua kegiatan ibadah kita itu awali dengan doa.
Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra menyampaikan kepada kita bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka jawab olehmu ya Muhammad, aku itu sangat dekat dan aku akan mengijabah, akan mengabulkan doa-doa hambaku. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, setiap permohonan doa kita pasti diijabah, pasti dijawab. Tapi memang jawaban Allah itu ada 4 model. Model pertama, begitu kita doa langsung diijabah, langsung dijawab oleh Allah. Tapi ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kitanya memang layak untuk menerima jawaban doa itu, atau kemungkinan kedua, doa itu merupakan istidraj bagi kita. Apa itu istidraj? Secara johir nikmat, tapi pada hakikatnya itu adalah laknat. Maka layakkan diri kita. Jangan kita orang yang jarang beribadah, tiba-tiba mohon kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, dan kita merasa bergembira. Alhamdulillah, doaku qabul, diijabah oleh Allah. Padahal sebenarnya kita itu tidak layak. Jadi sama di antara kita, misalnya ada anak-anak di rumah minta, ya, ma belikan inilah, belikan inilah, belikan inilah, jangan nanti. Tapi karena terus-terusan asyik diminta, terakhir udah belikan. Apakah ketika membelikan permintaan dari anak tersebut bahwa hati kita itu dalam kondisi rela untuk memberikannya, atau karena lebih baik diberi supaya dia diam? Dan biasanya kita kalau sudah dikasih sesuatu dengan apa yang kita minta, kita akan diam, tidak akan lagi punya reaksi apa-apa. Sampai nanti ketika kita butuh dengan kebutuhan kita, baru kita mohon lagi. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu model pertama Allah mengabulkan doa. Model kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menjawabnya langsung, tapi Allah angkat bala dari kita. Bala yang mau terjadi sama kita Allah angkat. Doa kita tidak langsung dijawab oleh Allah. Yang ketiga, model Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita tidak langsung dijawab, bala tidak terjadi, tidak dibiarkan saja diangkat oleh Allah, tapi Allah permudah ketika kita nanti sakaratul maut. Karena salah satu penentu apakah kita layak atau tidak mendapatkan nikmat kubur dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan balasan surga nantinya, maka salah satunya adalah penentuannya pada saat sakaratul maut. Maka senantiasalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala terus bermohon. Nah, yang keempat, Allah tidak langsung jawab, Allah tidak angkat bala dari kita, Allah tidak mempermudah kita ketika sakaratul maut, tapi Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga. Ada 4 model Allah menjawab doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, mana itu tempat-tempat yang mustajab. Pertama, tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat berbuka puasa. Waktu berbuka itu sangat singkat. Biasanya doa yang sangat umum yang kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selipkan doa. Waktunya sangat singkat.
Memang tidak bisa berlama-lama pada waktu itu berdoa karena waktu sangat singkat. Buka puasa disunnahkan dipercepat. Maksud dipercepat, begitu masuk waktu langsung berbuka, jangan tunda lagi. Sedangkan makan sahur itu disunnahkan kita perlambat. Jadi kalau bangun misalnya jam 3, ya, jangan langsung makan jam 3. Paling tidak setengah jam sebelum masuk waktu subuh, di situ baru makan. Kalau waktu subuhnya nanti jam 5, maka setengah 5 lah baru makan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala disunnahkan diperlambat waktu makan sahur. Kalau bagi ahli hisab, ini lagi memang masih jedanya agak lebih lama lagi. Ya. Karena nanti kalau dia mepet dengan imsak itu akan lebih susah lagi. Ya. Apalagi kalau dia terbangun pada waktu imsak. Bolak-balik sudah dibanguni istrinya tapi dia masih tidur juga. Begitu terdengar sirine imsak, baru dia terbangun. Terbangun sementara waktu ada sekitar 10 menit lagi. Ya. Menjelang masuk waktu sholat subuh. Jadi waktu sirine imsak itu kita masih boleh makan. Itu kalau di lampu perempatan biasanya itu lampu kuning. Cuma masalahnya kadang-kadang lampu kuning, begitu lampu kuning kita masuk, tahu-tahu di tengah perjalanan kuning berubah jadi merah. Maka polisi di depan tinggal enak aja tangkap. Kita ngotot pun kuning, ternyata memang sudah merah. Ya. Jadi boleh masih makan sahur. Cuman repotnya tadi ahli hisab, mana yang mau didahulukan? Ini menyuap nasi atau mengisap rokoknya? Maka terakhir satu-satulah. Tangan kanan satu suap, tangan kiri satu hisap. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu berbuka puasa doa. Dan puasa yang dimaksud itu adalah puasa khusus pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, tempat yang mustajab lagi kita berdoa itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Para ulama kita, ya, berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir itu lebih memperbanyak diri di masjid daripada di rumah. Ya. 10 malam terakhir. Ini mengisyaratkan bahwa kita tingkatkan ibadah kita 10 malam terakhir. Salah satu tanda-tanda di situ adalah akan turunnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini kita pula lah dapat bagian. Tidak semua 1 atau 2, 3 orang saja pun jadilah dapat giliran masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mempermudahnya kita bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa paling tidak kita bisa melihat malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ya. Di dalam kitabnya seorang ahli tarekat yang bernama Hasan As-Sazili, beliau mengatakan kalau awal Ramadan itu diawali pada malam Ahad dan malam Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Ya, Hasan As-Sazili. Kalau awal Ramadan diawali pada malam Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Kalau awal Ramadan jatuh pada Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka
Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-25. Dan yang terakhir, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ke-23. Ya. Jadi ini hanya jalan mempermudah. Tapi untuk mendapatkannya mesti dijaga dari awal. Jangan karena udah ada hitung-hitungan begini, ibu nanti tinggal nengok saja nih malam apa ya. Awal Ramadan, Muhammadiyah sudah mengeluarkan tanggal 13 1 Ramadan. Pemerintah kita belum mengumumkan. Jadi kalau begitu pas malam Rabu. Nah, kalau hitung-hitungan tadi berarti pada malam 29. Terakhir dia sholat tarawih cuma pada malam 29 saja. Yang lain nggak tarawih dia dan nggak ibadah dia. Nah, kalau seperti ini itu hayhata lima tu'adun. Jauhlah dari yang diharapkan. Ya. Kita sebulan dia malah cuma 1 malam karena udah tahu kuncinya tadi. Ya, maka tidak akan dapat dia begitu. Jaga dari awal. Ya. Kalau kita ketemu paling tidak di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir tadi, salah satu tempat kita itu memperbanyak doa. Doakan saja, apa saja. Apakah itu doanya doa khusus atau doa umum? Silahkan. Yakinlah Allah pasti akan ijabah doa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa kita pada sujud terakhir, pada waktu sholat wajib. Di sujud terakhir itu kalau bisa agak perlama sedikit waktu, dengan catatan kita sholat sendiri. Apakah sholat berjamaah boleh? Tergantung imam. Maka kalau sudah sholat berjamaah, kuncinya sama imam. Jangan kemauan kita yang kita bawakan di situ, tapi kemauan imam. Kalau imamnya larinya 50 km per jam, maka kita ikutin 50 km per jam. Kalau ternyata imamnya agak sedikit nambah 100 km per jam seperti jalan tol, ya kita ikutin juga. Jadi kenapa? Karena niat kita di awal usolli fardu maghribi salasa rakaatin adaan makmuman. Kita sudah membaiat diri. Kita sudah berjanji bahwa kita akan jadi makmum. Kalau memang sudah berjanji, sudah berbaiat kita jadi makmum, jangan pula jadi imam. Ya. Maknanya apa? Kalau memang kita mengaku sebagai makmum, begitu imam bergerak, ya kita bergerak. Ya. Karena 3 kali kita ketinggalan dari imam, maka kita dihitung mufarraqah. Apa itu mufarraqah? Keluar dari jamaah, tapi tidak membatalkan sholat. Sholat tidak batal, tapi tidak dihitung berjamaah. Mufarraqah, keluar. Ya. Imam sudah ruku, Allahu Akbar, kita masih menyempurnakan ayat kita sendiri. Ya. Begitu imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku, Allahu Akbar, ketinggalan 1. Allahu Akbar, imam sujud. Ya, kita baru i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini memang mau menantang dia berarti. Ya. Jadi kalau memang kita berjamaah, ikuti gerakan imam, itulah dia. 3 kali kita ketinggalan, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dihitung mufarraqah. Yang tadinya kita berharap berjamaah itu bisa mendapatkan pahala 27 kali lipat, terakhir hanya dapat 1. Atau kita mendahului imam. Ya, kita mendahului imam. Makanya imam itu gerakannya duluan, baru suaranya. Ya. Dia sudah gerak, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, khawatir ucapannya duluan, ada makmum yang sudah mengancang-ancang mau ruku,
Ya, begitu Allah, makmum udah ada yang ruku, karena sudah diancang-ancang dia. Jadi kalau sempat kita 3 kali juga mendahului imam, ya, maka kita dihitung mufaraqah, keluar dari jamaah. Tapi sholat tetap sah, ya, nggak ada masalah. Jadi intinya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat sujud terakhir, ya, sempatkan waktu untuk bermunajah pada Allah. Dengan catatan, doa atau munajah yang kita mohon itu bukan sebuah kewajiban. Kalau kita meniatkannya sebagai sebuah kewajiban, kalau tidak berdoa rasanya kurang sesuatu, maka sholat kita malah tidak sah. Berarti kita sudah menambahi rukun. Menambahi rukun atau mengurangi rukun dalam sholat, maka sholat batal. Maka pada saat sujud terakhir paling tidak ada 3 doa yang kita mohon kepada Allah. Pertama, ya, kita mohon kepada Allah kita diberikan keistiqomahan. Kalau hari ini kita sudah mulai hijrah dari maksiat kepada taat, mohon kepada Allah mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah, kita bisa tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang kedua yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya kita dibukakan pintu taubat. Ini mau memasuki bulan suci Ramadan, ya. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat ada 3 kelompok manusia yang puasanya tidak diterima. Pertama, seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Maka kalau masih punya orang tua, minta maaf. Bisa dikunjungi, kunjungi. Tidak bisa dikunjungi, minimal ditelepon. Ya, zaman sudah canggih, tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi orang tua. Yang kedua, tidak akan diterima puasa seorang istri yang belum minta maaf kepada suami. Jadi bagi ibu-ibu yang punya suami, minta maaf. Dan kalau bisa, latih saja tiap malam minta maaf, supaya jangan terkejut dia nanti tiba-tiba besok mau puasa baru minta maaf. Jangan-jangan itu sinyal. Sinyal umurnya pendek, kan gitu. Kata orang buang tabiat. Ya, jadi cuman setahun sekali aja minta maaf. Bisa tiap-tiap malam. Maaf bang, mohon maaf ya. Kenapa rupanya? Ya, tadi pagi aku tengok situ celana abang tergantung depan toilet. Ya, dompetnya keluar, ada 3 lembar merah. Aku ambil tadi bang. Berarti selama ini kau yang ngambil rupanya ya? Mohon maaf lah bang, maaf. Ya. Jadi Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah kita diberi pintu taubat. Ya. Yang terakhir yang kita mohonkan pada saat kita sujud, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini puncak kita. Ya. Apapun ceritanya, husnul khotimah itu yang kita cari. Ya. Setinggi apapun ibadah kita, husnul khotimah yang kita cari. Nggak usah pikir-pikirkan pahala. Pahala itu akan ngikut sendiri dia. Ya. Bagi kita yang usia sudah 40 tahun ke atas, nggak perlu lagi mikir-mikirkan pahala. Kalau baik kita lakukan, pahalanya itu udah. Nggak usah dihitung-hitung. Ya. Kalau dihitung-hitung, kembali kita macam mana SD lagi. Jadi nggak usah dihitung-hitung. Ya. Malam pertama Ramadan pahalanya sekian, nggak usah dihitung-hitung lagi. Ya, kalau kita sedekah pahalanya sekian, nggak usah. Cukup tahu saja sudah. Tapi nggak usah dihitung-hitung. Ya, yakinlah kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. Jadi 3 permohonan kita. Itu tempat yang ketiga kita bermohon pada Allah. Yang keempat, tempat yang mustajab kita berdoa kepada Allah ba'da sholatul fardi, setelah sholat fardu. Maka Bapak Ibu, begitu kita sholat berjamaah misalnya, ya, berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan dulu berangkat dari tempat duduk. Duduklah sejenak. Kalaupun mungkin misalnya tidak sepaham dengan imam, ya, kita punya paham yang lain masalah doa ini, ya,
Paling tidak duduklah dulu untuk minimal diri kita sendiri yang kita mohon. Ya, diri kita sendiri. Sekali lagi, ya, ibadah kita akan kosong kalau kita tidak bermunajah kepada Allah. Maka manfaatkanlah ba'da sholatul fardi. Disitulah tempat yang paling banyak waktunya kita bermohon. Sempatkan waktu. Ya. Kalau memang kita berjamaah tak sepaham dengan imam, silahkan doa. Tapi kalau sepaham dengan imam, alangkah jauh baiknya lagi. Ya, doa bersama-sama. Saya sampai hari ini tetap meyakini kalau kita sama-sama berdoa, satu di antara kita pasti makbul. Saya katakan langsung pasti. Tapi sayangnya nggak tahu yang mana yang makbul. Ya, Allah tutup, ini rahasia Allah. Ya, bukan berarti karena dia imam dia yang makbul, bukan karena dia ustadz dia yang makbul, belum tentu. Dan Allah kunci itu. Ya, karena kalau Allah buka siapa yang makbul doanya, maka Bapak Ibu khawatir saya tidak akan lagi mau datang ke masjid. Ya, tidak akan lagi mau datang ke masjid. Ya, tinggal buka pamflet saja nanti depan rumahnya sedia pesanan doa. Ya kan, mau doa biasa 500.000, doa kilat 2 juta, super kilat 5 juta rupiah. Ya, jadi nggak sibuk lagi ketua pembangunan ini mengumumkan saja, cukup aja pesan sama ibu itu yang doanya dijabah. Gitu. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ini keran pintu itu Allah tutup. Kalau saya sampai hari ini meyakini kalau kita rame-rame berdoa, satu di antara kita doanya diijabah oleh Allah. Itu ya, ba'da sholatul fardi. Lalu yang kelima, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mustajab lagi kita berdoa itu adalah bainal azan wal iqamah, di antara azan dan qomat. Maka jangan buru-buru. Bagi muazin jangan buru-buru, kasih jeda waktu. Bahkan sekalipun satu sholat yang kita anggap waktunya paling singkat, sholat maghrib, ya, tetap kasih jeda. Ya, kasih jeda waktu. Jangan begitu, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la, ini semangat kali dah megang mic ini gitu. Ya. Kasih jeda waktu. Bahkan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah sampai ke Haramain, ya, lihat di sana bahwa ketika sholat subuh itu jeda waktunya dari azan ke qomat bisa setengah jam, bahkan sampai 45 menit. Ya, waktu pertama sekali saya menginjakkan kaki di sana, saya bingung kenapa demikian lama gitu. Pokoknya alasan mereka pertama untuk mengingatkan saudara-saudara kita, memberi kesempatan untuk sholat berjemaah. Yang kedua, memberi kesempatan saudara-saudara kita itu untuk melaksanakan sholat-sholat sunat. Banyak sholat sunat yang mau dikejar. Ya, antara lain sholat sunat wudhu, sholat sunat tahiyatul masjid, dan sholat sunat fajar. Kejar. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah itu tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Maka mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bukan masalah diijabah atau tidak doa kita itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan judul dari pengajian kita adalah akidah dan akhlak. Jadi yang paling ditekankan di sini adalah masalah akhlaknya, bahwa kita berdoa itu menunjukkan kalau kita la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya daya dan upaya, ya, kecuali hanya kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu sering-seringlah kita mau minta melalui doa-doa hambanya. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang mustajab lagi itu adalah pada saat turunnya hujan.
Kalau doa yang umum yang selalu kita lihat di mana-mana tulisannya hanya Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat. Tapi di balik itu ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermunajah. Dan bagi kita orang yang beriman, pada saat turunnya hujan, hujan merupakan berkah bagi kita. Hujan itu bukan laknat. Hujan itu bukan karena Allah benci dengan kita, tapi justru hujan itu membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah pada saat turunnya hujan berdoa, mohon sama Allah. Apa hajat kita? Apa niat kita? Kecuali hujan diikuti dengan angin, petir, ra'dun, wabarqun. Pada saat itu ya disunahkan kita azan. Jadi kalau ada laki-laki di rumah Bapak Ibu ya azan. Tidak perlu pakai mic. Nanti pikir orang sholat pula lagi. Ya. Jadi selain masuk waktu sholat itu disunahkan kita azan, pada saat turun hujan diikuti dengan angin, ya, sehingga kita sendiri merasa takut, maka azan. Ya. Pada saat turunnya hujan diikuti oleh petir dan kilat, maka azan. Jadi azan itu ada beberapa tempat disunahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, azan juga disunahkan pada saat kita musafir. Musafir jauh, yang mungkin beberapa waktu kita baru pulang, maka disunahkan azan. Apakah mau berangkat umroh, mau berangkat haji, pada saat mau berangkat itu disunahkan kita azan. Ya. Yang keempat, azan juga disunahkan pada saat kita memasuki daerah yang jarang dimasuki oleh manusia. Jadi bagaimana tahu ibu-ibu tiba-tiba pergi ke tempat famili sampai 3-4 bulan rumah ditinggalkan kosong. Maka begitu pulang mau masuk nanti azan dulu. Karena rumah kosong biasanya akan datang pengontrak baru. Ya. Yang ngontrak akan datang. Masalahnya yang ngontrak bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Itu dia. Jadi pada akhirnya nanti begitu kita masuk rumah, jiwa kita nggak tenang. Ya, kenapa? Karena ada penghuni lain di situ. Maka azan. Ya. Jadi kalau kita memasuki daerah-daerah yang memang jarang dimasuki oleh manusia, maka azan. Jadi ada dulu sebuah kebiasaan kami ketika di pondok pesantren pada saat-saat libur, ya, kami itu mendaki Gunung Sorik Merapi namanya. Jadi percaya atau tidak percaya, ketika kita bawa juru kuncinya, kalau orang di Jawa bilang juru kunci, ya, kuncen, ya. Jadi setiap nanti dari satu pos ke pos yang lain, itu cuaca berkabut, gelap. Jadi tugas cuma satu, azan. Ada tugas satu orang di antara kami itu yang azan. Jadi begitu dia selesai azan, ya, terang lagi. Ya. Jadi percaya atau tidak percaya itu yang kejadian. Naik lagi nanti ke pos 2, gelap lagi, nggak kelihatan mana hutan mana jalan, nggak kelihatan. Azan lagi, nampak jalan itu. Jadi itu aja lah kerjaan sampai di puncak. Kenapa? Karena tempat itu pertama jarang dimasuki oleh manusia. Yang kedua memang tempat mereka. Ya, tempat mereka. Mereka itu siapa? Makhluk Allah yang duluan Allah jadikan daripada kita. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, saat hujan turun kita disunahkan untuk berdoa, tempat yang mustajab. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mustajab lagi kita berdoa itu adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Jadi kalau hari ini perhitungan kita, perhitungan pergantian waktu umat Islam itu mulai maghrib. Ya, maghrib kita hari ini lebih kurang jam 7 kurang 20. Subuh kita lebih kurang jam 5 lewat 20. Kita ambil tengah, ya, sekitar berarti setengah 6. Ya, hitunglah
Mulai dari kalau dia maghrib 6:30, kita hitung dari 6:30-nya, 6:30 ke 6:30. 7:30, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, berarti sekitar 11 jam lah malam. Maka bagi 3, ya sekitar jam 2:30, mulai dari jam 2:30 sampai masuk waktu sholat subuh, itu disebut dengan 1/3 malam terakhir. Bukan 1/3 malam di pertengahan atau 1/3 malam di awal, tapi 1/3 malam terakhir. Maka disitulah waktu-waktu yang mustajab. Berarti secara tidak langsung bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Pada saat manusia lebih banyak yang tertidur, kita sempatkan paling tidak 2 rakaat untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mustajab kita berdoa, bermohon kepada Allah adalah pada malam dan hari Jumat. Jadi tadi malam dihitung mulai dari maghrib. Begitu masuk maghrib malam Jumat, ya kita baca salawat sebanyak-banyaknya, kita baca surah Al-Kahfi, ya sampai selesai. Kalau ada waktu lagi baca surah Yasin, banyakin sholat awabin di antara maghrib dan isya, ya. Maka pada saat itu kita disunahkan lebih berbanyak doa kepada Allah sampai besoknya sebelum khotib turun dari mimbar. Maka di situ hitungan tempat doa yang mustajab. Nah, besoknya pada hari Jumat, ya, para ulama fikih di dalam kitab Bajuri dan kitab-kitab populer lainnya dikatakan bahwa para ulama membagi 3 waktu itu. Mulai dari subuh, ya, kalau dia datang 1/3 waktu di awal, datang ke masjid cepat, maka dihitung dia seakan-akan berkurban seekor lembu ataupun unta. Kalau dia datang 1/3 kedua waktu, maka seakan-akan dia berkurban seekor kibas ataupun kambing. 1/3 waktu di akhir dia baru datang sampai ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban seekor ayam. Ya, kalau dia datang ternyata khotib sudah naik di mimbar, maka dia seakan-akan berkorban sebutir telur. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, intinya segerakan waktu. Apalagi kalau memang hari Jumat kita tidak ada kerja, misalnya laki-laki, ya cepatlah datang ke masjid. Walaupun mungkin sampai masjid kita hanya tukar tempat saja, tempat tidur di rumah dengan tempat tidur di masjid. Begitu sampai niatnya langsung nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, mulailah dia cari sandaran badannya. Nah, silahkan saja, yang penting ya wudunya tidak batal. Kalau batal tinggal ambil wudu lagi, ya. Jadi sholat Jumat ganti dari sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Kalau hadir hanya waktu sholat saja dan dia tidak ikut mendengarkan khotib berkhutbah, maka dia wajib mengulanginya dengan sholat zuhur. Seharusnya 2 rakaat, jadi 6 rakaat mesti dia kejarkan. Maka sempatkan waktu mendengarkan khotib berkhutbah. Sekalipun mendengarkan tersebut kita tidak paham apa yang dia sampaikan karena kita tertidur pun boleh, ya, daripada sama sekali kita hadir, ya, pada saat qomat Allahu Akbar baru nongol di masjid, ya. Kenapa? Karena rumah tidak jauh. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mulai dari maghrib sampai saat khotib turun dari mimbar, disitulah hari Jumat doa yang mustajab bagi kita. Maka di 8 tempat atau waktu yang mustajab ini, saya sama-sama mengajak kita semua, sempatkanlah waktu, munajahlah terus, bermohonlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada Bapak Ibu saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya juga bermohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.